Oke, halo semua, kembali lagi di Adi Rido Vlog. Untuk video kita kali ini, kita nanti akan membahas mobil niaga atau mobil pickup yang sekarang lagi progres, ya kecil-kecilan lah, untuk dijadikan mobil yang buat meceng, yang sedikit beraroma Thailand look. Nah, untuk mobil apa yang akan kita bahas nanti, tetap pantengin video kita kali ini. Nah, di video yang lama atau video yang sebelumnya, kira-kira sudah setahunan yang lalu ya, saya sempat bikin video mengenai mobil pickup juga atau mobil niaga yang dengan basic mesin atau basic mobil, yaitu dari Mitsubishi Strada atau L200 yang dibikin dengan aliran bukan Tailux sih, ya alirannya lowret, semi lowret lah, walaupun nggak ceper-ceper amat, cuman yang tadinya mobilnya ya ground clearance-nya itu lumayan tinggi, dibikin rendah. Kalau untuk mobil kita kali ini, kita bikin kebalikannya. Jadi dibikin sedikit lebih tinggi dengan pergantian ban yang untuk tampangnya atau looknya sudah terlihat gagah kayak gitu. Nah, untuk basic mesin mobil kali ini kita ambil dari mobil Toyota Hilux keluaran tahun 2003 atau bisa dibilang keluaran terakhir ya. Kalau mungkin untuk sekarang sudah digantikan dengan penerusnya, yaitu Toyota Rangga. Nah, kalau untuk perubahannya, yang jelas kalau yang pertama untuk mesin ini masih dibiarkan standar, jadi masih bawaan Hilux yang bisa dikatakan hampir nggak ada perubahan sama sekali, masih standar bawaan pabrik. Nah, untuk perubahan yang nampak, ya walaupun ini perubahan kecil tapi sebenarnya sedikit berefek ya, atau ada ininya, ada peningkatan kayak gitu. Untuk headlamp, bolamnya sudah diganti dengan LED, yang kalau untuk bawaan standarnya itu kan masih menggunakan bolam halogen biasa ya. Jadi kalau ini untuk headlamp sama lampu senjanya sudah diganti dengan lampu LED. Kemudian ditambah yang bawaan Hilux ini, bawaan pabriknya itu kan untuk lampu fog lamp itu sebenarnya nggak ada. Ini juga ditambah fog lamp yang OM ya. Jadi ini buatan Koito, jadi bukan yang aftermarket atau yang variasi. Nah, sekarang kita mundur ke bagian belakang, yaitu di bagian roda. Ini kalau untuk bagian roda bannya sudah diganti. Jadi yang untuk velg terutama yang tadinya velg kaleng ya, yang masih menggunakan ring 15, ban yang dengan model badian yang alur biasa, kalau orang Jawa bilang itu badian ban Jowo kayak gitu kan. Sekarang sudah diganti dengan velg ini bawaan dari Toyota Zenith. Ini beli second, kemudian ban diganti yang menggunakan model AT yang badian kasar ya, yang semi-semi off-road. Jadi kalau untuk off-road sudah oke, atau beranilah buat aspal pun, jalanan aspal pun masih bisa ya, walaupun sedikit agak tambah berisik kayak gitu. Perubahannya atau perbedaannya jelas. Kalau waktu menggunakan ban bawaan itu seperti mobil pickup yang unyu-unyu ya. Jadi kalau sekarang begitu diganti dengan ban model seperti ini, sudah berubah menjadi mobil pickup yang sedikit berotot atau yang bertampang garang. Kemudian kita pindah ke belakang. Kalau untuk bagian roda belakang ini sama ya. Perbedaannya kalau di depan itu kan untuk suspensi nggak ada perubahan. Kalau yang belakang ini sedikit ada perubahan. Yaitu untuk per daunnya, yaitu lembar per daunnya itu diambil satu, kemudian diganti dengan ini ya, ganjel ya. Diganjel di bagian ini ya, tengah. Efeknya, mobil ini kalau digunakan untuk angkut atau muat barang yang ya lumayan berat, itu ya beda kemampuannya dengan waktu standarnya. Cuman karena mobil ini ya sebenarnya lebih banyak tinggal di garasi ya. Jadi kalau untuk angkut-angkut barang atau muat barang itu lebih ini ya, lebih jarang dibandingkan dengan keseringannya tinggal di garasi. Ya karena bagi pemiliknya atau oleh pemiliknya, ini mobilnya memang ya kadang-kadang keluarlah buat angkut-angkut, karena ya ini basicnya mobil pickup. Jadi kalau untuk yang angkut-angkut berat itu pemiliknya masih memiliki satu unit mobil lagi, yaitu Isuzu Panther. Jadi kalau pemilik dari mobil ini punya 3 mobil moncong.
mobil pickup yang ada moncongnya, yaitu yang L200. Kemudian yang Hilux, ada lagi yang untuk sapu jagatnya atau untuk kerja sehari-harinya, yaitu Isuzu Panther. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi sebelah kiri dan kanan, untuk bagian eksterior bisa dikatakan nggak ada perubahan ya. Yang ada perubahan itu di bagian bak. Sedikit ada perubahan, untuk bagian bak ini dikasih cover, supaya kalau untuk ini ya, waktu muatan atau angkut barang itu cat sama bodi bagian dalam ini nggak lecet. Jadi memang pemilik dari mobil ini benar-benar menjaga supaya ini ya, catnya benar-benar ya masih seperti baru kayak gitu. Jadi nggak banyak lecet-lecet di mana-mana. Nah, kemudian kalau untuk ini ya, untuk mekanisme buka tutupnya ini, pintu belakang. Ini kalau teman-teman nonton video yang lama atau video yang waktu Mitsubishi Strada L200 itu, saya sempat bilang kalau untuk mekanismenya itu saya lebih suka atau lebih senang yang Strada, karena di Strada itu kan handle-nya di tengah. Kalau ini kiri kanan sedikit agak ribet. Sekali buka sini, tek langsung turun kayak gitu. Kemudian kalau untuk stop lamp dan lampu sein, lampu mundur juga, kalau untuk bolamnya di sini nggak diganti atau masih bawaan pabrik, bawaan dari mobil ini, bawaan standarnya. Beda dengan yang depan tadi, kalau untuk headlamp sama lampu senjanya itu sudah diganti dengan yang LED ya. Kalau ini masih standar bolam. Jadi kalau bisa dikatakan ini masih original, jadi nggak ada perubahan. Di belakang juga nggak ada perubahan. Paling cuma yang kelihatan covernya ini. Covernya ini nutup hampir ini ya ke semua permukaan bak. Nah, kalau untuk bagian interior, ini paling perbedaannya ada di audio, kemudian juga ada di AC ya. Kalau untuk setir, ini masih standar, bawaan pabrik. Itu bawaan standarnya lah. Untuk jok juga ini ya masih standar. Kemudian untuk penambahannya paling di speaker ya. Ini di kiri kanan, bagian pintu ini, kiri kanan ini ada tambahan tweeter, kemudian juga speaker. Terus untuk head unit sudah diganti dengan aftermarket, ini termasuk juga daur ulang. Karena ini adalah bekas dari mobil lain. Jadi karena mobilnya sudah kejual, kemudian dipasang di mobil ini sama pemiliknya. Untuk AC, sekali lagi, untuk bawaan dari standarnya mobil ini, dari Toyota Hilux ini kan nggak ada AC-nya ya dari pabriknya. Cuma blower aja, angin aja. Ini sudah ditambah AC sendiri atau mandiri. Jadi sudah lumayan adem. Kalau untuk mekanisme buka tutup kaca pintu, ini masih by otot. Untuk interior itu tadi ya, tapi yang itu tadi sudah cukup lumayan kerasa efeknya. Kalau untuk overall, untuk keseluruhan mobil ini perubahannya ada di tadi ya, di ban, depan belakang, kesempatnya maksud saya. Kemudian di bagian lampu yang tadinya masih lampu halogen biasa sudah diganti LED ya. Terus penambahan fog lamp, terus di belakang ini dikasih cover bak. Ya, walaupun ini secara keseluruhan progresnya baru 30%, tapi efeknya sudah lumayan kerasa. Yang tadinya mobil ini cuman mobil Toyota Hilux biasa, sekarang tampangnya sudah berubah menjadi ya Toyota Hilux yang sedikit agak ini ya, berotot atau kekar kayak gitu. Nah, bagi teman-teman, ya moga-moga ini bisa dijadikan salah satu referensi ya, kalau mungkin cocok dengan selera kalian. Kemudian untuk kelanjutan dari upgradean ini masih akan ini ya terus di-upgrade, entah nanti mesinnya atau bagian apanya. Kata pemiliknya ini masih akan di-upgrade. Nanti akan saya update di video berikutnya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kita nanti ketemu di video berikutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.